Komisi 4 DPR RI bersama dengan Kementerian Pertanian tengah menggelar rapat kerja untuk membahas penanganan terkait mewabahnya penyakit mulut dan kuku yang dilaporkan sudah menjangkit belasan ribu hewan. Per tanggal 17 Mei 2022, menurut data yang dihimpun dari Kementerian Pertanian, ini dipaparkan pada rapat kerja pada siang hari ini yang memang sudah dimulai sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat tadi, di mana per 17 Mei 2022 kemarin sudah ada dilaporkan 13.965 hewan ternak atau hampir 14.000 hewan ternak yang saat ini masih berstatus terjangkit penyakit mulut dan kuku. Dan memang jumlah terbanyak ini berada di Provinsi Aceh, yakni sebanyak 5.689 ekor. Lalu pada data yang sama memang dilaporkan sudah ada 52 kabupaten kota yang terjangkit hewan ternaknya dari 15 provinsi. Kemudian di data yang sama dilaporkan sudah ada 2.630 ekor hewan ternak yang dinyatakan sembuh dari penyakit mulut dan kuku, namun ada 99 ekor atau hampir 100 ekor hewan ternak yang dinyatakan mati akibat wabah ini. Kemudian sejumlah hal yang akan didiskusikan dan juga ditanyakan oleh anggota DPR RI Komisi 4 kepada Kementerian Pertanian yang memang dihadiri langsung oleh kepalanya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga jajarannya adalah yang pertama bagaimana kronologi awal mulanya penyebaran wabah atau penyakit mulut dan kuku ini terjadi. Kemudian yang kedua adalah langkah penanganan baik jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjangnya, dan juga bagaimana keberadaan vaksin terhadap wabah atau virus dari penyakit mulut dan kuku ini. Kemudian melihat tingginya jumlah kasus penyakit mulut dan kuku di seluruh Indonesia dan juga penularannya yang cukup tinggi karena memang virusnya ini bisa tersebar lewat angin dan juga udara, Komisi 4 DPR RI ini mengungkapkan atau mengemukakan sejumlah usulan. Salah satunya adalah dengan menaikkan status keberadaan wabah atau penyakit mulut dan kuku ini menjadi bencana nasional. Kalau dinaikkan menjadi statusnya menjadi bencana nasional, maka salah satu tindakan yang akan diambil secara nasional adalah dengan menyembelih seluruh hewan ternak yang dinyatakan terjangkit PMK ini, kemudian dibersihkan dan juga dibuang. Hal ini disampaikan oleh pimpinan Komisi 4 DPR RI Sudin sebelum memulai rapat pada siang hari ini di gedung DPR RI Senayan. Berikut keterangan lengkapnya. Ini kan bencana nasional. Apa itu bencana nasional? Sapi yang sudah kena PMK dipotong supaya jangan menular ke wilayah lain. Apalagi kita akan menghadapi Idul Adha, rakyat kita semua butuh kurban yang banyak. Kan kita tahu salah satu persahabatan yang akan dikurbankan misalnya sapi sehat, tidak cacat, bukan import, atau tidak sapi betina. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Nah, sekarang ada namanya pencegatan. Pencegatan di setiap antar kabupaten, antar provinsi. Andi Syalini dan juga pemirsa, pencegahan, penanganan dan juga penanggulangan penyakit mulut dan kuku ini menjadi penting karena memang selain penularannya yang tinggi terhadap hewan ternak dengan hewan ternak yang lain, gejala yang muncul pun menyebabkan kematian karena memang hewan ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku ini bagian mulutnya ini luka dan ini mengakibatkan hewan ternak yang terjangkit tidak bisa mengkonsumsi makanannya. Kemudian gejala yang kedua adalah kuku dari hewan ternak yang terjangkit ini copot ataupun patah, ini membuat hewan ternak tidak bisa bergerak. Dua kondisi inilah yang membuat hewan ternak yang terjangkit PMK ini bisa mati akibat virus yang disebarkan. Kemudian karena keterbatasan anggaran dari pemerintah provinsi, ini anggota DPR RI Komisi 4 juga melihat atau mengungkapkan usulan bahwa nantinya kalau memang sudah diputuskan ada tindakan baik bagian dari penanganan, pencegahan dan juga penanggulangan, maka pihak pemerintah provinsi masing-masing daerah ini akan dibantu oleh unsur TNI dan Polri. Lalu apakah atau bagaimana respons dari pihak Kementerian Pertanian pada rapat kerja yang digelar oleh Komisi 4 DPR RI? Kami akan terus menginformasikan informasinya kepada Anda. Namun sementara demikian yang bisa kami laporkan.